Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala al-musannif, yani Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa in qila alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun wa lam yadhkur mimma dzakartum min syara'itiha wa syaddattum syai'a. Lanjutan dari pengajian minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu jika dikatakan, bukankah Nabi SAW telah bersabda, penyesalan adalah pertaubatan. Dan beliau tidak menuturkan tentang segala hal yang telah Anda sebutkan dari syarat-syarat taubat itu dan yang Anda tekankan akan sesuatu pun. Nabi SAW bersabda bahwa taubat itu adalah penyesalan. Sedangkan minggu kemarin kita menukil dari pendapat gurunya Imam Ghazali bahwa syarat taubat itu ada 4. Sedangkan kata Nabi taubat itu hanya penyesalan. Seakan-akan Imam Ghazali ini memberatkan harus ada syarat taubat yang lain selain penyesalan. Maka katakan kepadanya, Imam Ghazali menjawab pernyataan itu. Ketahuilah di kali pertama bahwa penyesalan bukan perkara yang dimampui pada seorang hamba. Jadi menyesal itu, kata Imam Ghazali, di luar dari kemampuan seorang hamba. Untuk betul-betul menyesal itu sangat susah, sangat sulit. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya dapat terjadi suatu penyesalan dari berbagai perkara di dalam hati seorang hamba, namun ia menghendaki tidak terwujud rasa penyesalan itu. Dia menyesal, cuman sebenarnya hatinya gak menyesal. Sedangkan taubat adalah perkara yang dimampui pada seorang hamba, lagi diperintahkan dengannya. Menyesal dan betul-betul menyesal itu di luar kemampuan seorang hamba, kata Imam Ghazali. Sedangkan taubat itu hamba pada mampu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba kecuali yang ia mampu. Taubat dimampui oleh seorang hamba, oleh manusia. Sedangkan penyesalan yang benar-benar penyesalan, sampai hatinya betul-betul menyesal, itu di luar kemampuan. Pendapat Imam Ghazali. Kemudian sesungguhnya kita telah mengerti bahwasanya jika seorang telah menyesal atas dosa-dosa, maka pastilah tidak akan hilang dengan sebab dosa itu kedudukannya di kalangan manusia, atau tidak akan hilang nilai hartanya dalam hal pembelanjaan di dalam perbuatan dosa. Contohnya penjudi. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kalah berjudi. Kenapa? Dia benar-benar menyesal. Gara-gara judi hartanya habis. Ini namanya bukan tobat. Kenapa? Karena dia menyesal sebab hartanya hilang. Ada orang berhenti dari minum arak. Kenapa dia berhenti? Dia menyesal. Gara-gara minum arak dia sakit. Karena sakit dia taubat. Maka ini namanya bukan taubat. Maka sesungguhnya penyesalan itu tidak termasuk taubat tanpa diragukan lagi. Maka telah engkau ketahui dengan uraian itu bahwa di dalam khabar itu terdapat makna yang engkau tidak bisa memahaminya dari sisi lahiriahnya. Jadi diulangi lagi. Penyesalan itu sulit. Penyesalan terhadap dosa yang benar-benar karena dosanya itu susah. Kayak tadi, penjudi, dia kalah, betul-betul tobat dari judinya itu susah. Karena orang yang kalah dalam berjudi biasanya penyesalannya terhadap hilangnya harta. Maka kita Imam Ghazali, penyesalan itu susah. Untuk itu khobar yang tadi, hadis yang tadi, an-nadamu taubatun, penyesalan adalah taubat, tidak bisa difahami hanya dari kata itu saja. Kita harus melihat hadis yang lain. Jadi syarat taubat itu melihat dari hadis yang lain, tidak hanya melihat satu hadis tadi. Bahwa penyesalan adalah taubat. Cukup menyesal. Kalau begitu, orang yang kalah dari judi, orang yang sakit karena minum arak, ini dia tidak akan bisa bertobat. Kalau penyesalan adalah sebagai
pertobatan. Karena penyesalan atas dosanya itu susah. Jadi memang asbabnya dia kalah, asbabnya dia sakit, Allah sayang. Allah beri petunjuk pada dia supaya bertobat kepada Allah. Kalau melihat dari hadis lain, yang penting dia tidak mengulangi dosanya. Yang penting dia betul-betul tidak mengulangi lagi, betul-betul meninggalkannya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap sebagai taubat. Karena taubat itu mudah, kata Imam Ghazali, sedangkan betul-betul menyesal atas dosa, bukan perkara lain, ini perkara yang sulit. Jadi harus memaknai hadis ini tidak boleh mentah. Harus melihat dari hadis yang lainnya juga. Yaitu bahwa menyesal karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya adalah sesuatu yang tergolong dari berbagai hal yang bisa mendorong kepada taubatan nasuha. Jadi taubatnya bukan karena pamrih. Maka sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk sifat-sifat orang-orang yang tobat dan perilaku mereka. Karena sesungguhnya apabila ia telah mengingat akan 3 ingatan yang merupakan pendahuluan-pendahuluan tobat tadi, maka ia akan menyesal dan penyesalannya akan membawanya untuk meninggalkan upaya berbuat dosa-dosa. Jadi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali, oleh gurunya Imam Ghazali, ini bukan untuk memberatkan, tapi sebagai pendorong supaya orang sampai kepada taubatan nasuha, sampai kepada penyesalan yang sesungguhnya. Kembali lagi kepada hadis yang tadi, cuman syarat-syarat tambahan tadi ini untuk mendorongnya. Kemarin apa saja? Coba ulangi. Pengantar taubat. Yang pertama, mengingat keburukan daripada dosa. Di antaranya membuat sedih Rasulullah, membuat Allah murka, membuat rezeki seret. Yang kedua, mengingat siksanya Allah Subhanahu wa taala begitu pedih dan kita tidak akan mampu untuk menahan daripada sakitnya siksa Allah. Kemudian pengantar yang ketiga, mengingat betapa sedikitnya rasa malu kita dan betapa lemahnya kita. Terus diulang-ulang, ini akan membuat kita menuju kepada taubatan nasuha, sampai kepada penyesalan yang betul-betul menyesal terhadap dosa. Dengan begitu dan masih tersisa penyesalan itu di dalam hatinya di masa yang akan datang, lalu hal itu akan membawanya untuk beribadah sungguh-sungguh dan memohon dengan sepenuh hati. Dengan mengingat-ingat dosa-dosa kita, ini suatu saat akan membuat sholat kita khusyuk, ibadah kita khusyuk. Bahkan di dalam sholat kita bisa menangis. Kenapa? Karena kita mengingat dosa. Jadi sekali lagi syarat-syarat yang disebutkan oleh gurunya Imam Ghazali, yang disebutkan oleh Imam Ghazali juga, itu bukan untuk memberatkan, tapi supaya kita bisa betul-betul taubat kepada Allah dengan benar-benar menyesal. Dan ukuran menyesalnya seseorang terhadap dosa itu beda-beda. Sebagaimana ketika kita kehilangan uang 100.000 dan kehilangan uang 10 juta. Beda gak nyeselnya? Beda. Kehilangan 100.000 kita juga nyesel. Cuman gak seberapa dibandingkan dengan kehilangan uang 100 juta. Dan ulama mengatakan, penyesalan dianggap sebagai taubat jika penyesalannya itu sampai menangis. Dosanya dipikirkan dan dia bisa menangis, itu termasuk penyesalan yang dianggap sebagai taubat. Ada juga ulama yang berpendapat penyesalan taubat ini dicontohkan seperti ketika kita minum susu di suatu warung. Kita minum susu di warung. Setelah minum, tiba-tiba ada laporan beberapa orang meninggal. Kenapa dia meninggal? Gara-gara minum susu di warung itu. Kemudian pemilik warung diinvestigasi, kenapa kok bisa meninggal? Ternyata pemilik warung sengaja memberikan racun kepada setiap susu yang diberikan kepada yang meminumnya. Maksimal 24 jam dia akan meninggal. Nah, orang yang minum susu tadi menyesal. Kenapa saya minum susu di sini? Kenapa? Karena besok dia akan mati. Dia benar-benar menyesal. Kenapa dia harus minum? Nah, penyesalan yang seperti inilah penyesalan yang dianggap sebagai taubat. Penyesalannya bukan hanya sekedar kehilangan 100 juta tadi.
ukurannya bukan uang lagi, tapi ukurannya nyawa. Makanya ketika kita tobat kepada Allah, menyesali perbuatan dosa kita, hadirkan lagi pengantarnya. Bagaimana nanti dosa-dosa kita akan membuat murka Allah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan diri kita, sakitnya diri kita nanti di akhirat. Kalau orang minum susu tadi menyesalnya karena besok dia akan mati, lebih parahnya lagi kalau di akhirat kita disiksa, tidak akan pernah mati namun sakitnya sangat luar biasa sakit. Nah, penyesalannya harus sampai segitu, barulah dianggap sebagai taubat. Maka ulama ada yang berpendapat bahwa meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat itu sulit. Tetapi menyesalinya itu lebih sulit. Kata Nabi, an-nadamatu taubatu. Menyesal adalah taubat. Dan menyesal itu sulit. Makanya diberikan syarat-syarat, diberikan pengantar-pengantar supaya sampai kepada titik penyesalan tersebut. Bukan untuk memberatkan, tapi justru untuk mendorong kita supaya kita benar-benar sampai kepada taubatan nasuha. Maka tatkala penyesalan itu termasuk di antara sebab-sebab taubat dan sifat-sifat para petaubat, maka dinamakan penyesalan tersebut oleh Rasulullah SAW dengan nama taubat. Maka pahamilah hal itu. Semoga diberikan taufik insyaallah ta'ala.